Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 SMA, tepatnya tentang materi pengukuran. Jadi, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa untuk di-subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Lisvika Channel, juga tentang penjabaran materi-materi yang sedang adik-adik pelajari di sekolah. Oke, sebelum kita lihat penjabaran materinya, kita lihat dulu mind map atau poin-poin yang akan kita pelajari atau yang harus adik-adik pahami dalam topik pengukuran. Jadi, dalam topik pengukuran ini sebetulnya cuma 2 poin yang wajib adik-adik pahami, yaitu tentang pengertian, kemudian apa saja sih alat-alat ukur yang kita gunakan dalam bahasan pengukuran ini. Oke, untuk poin yang pertama, kita lihat langsung pengertian pengukuran. Jadi, pengukuran itu sebetulnya bukanlah kata-kata yang baru bagi adik-adik, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita juga udah sering menggunakan kata-kata pengukuran. Nah, kalau dalam bahasan fisika, pengukuran itu bisa kita artikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain, itu yang disebut dengan pengukuran. Nah, misalnya ini kan spidol ya. Nah, kita pengen tahu nih berapa panjang dari spidol ini. Sebetulnya kita bisa menggunakan jengkal kita atau jengkal adik kita, tapi masalahnya jengkal yang kita punya dengan jengkal adik kita itu berbeda. Nah, makanya itu alasan kenapa dalam fisika kita butuh alat ukur. Tujuannya supaya mendapatkan data yang betul-betul sama. Oke ya, itu yang disebut dengan kegiatan pengukuran. Sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang alat ukur. Oke, jadi tentang alat ukur atau apa saja sih alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur besaran-besaran fisika. Nah, kembali lagi dalam bahasan untuk materi sebelumnya juga sudah kita upload ya videonya, yaitu tentang besaran dan satuan. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton video besaran dan satuan, silakan ditonton dulu, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Nah, kembali lagi ke alat ukur. Nah, untuk besaran pokok sendiri, kemarin udah kita bahas bahwasanya besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan oleh sistem internasional. Apa saja jenis dari besaran pokok? Ada 7 macam, yaitu kalau kita singkat dengan cara Lisvika Channel, kita bisa menggunakan kalimat jiwa SMP. Nih ya, ini 7 macam besaran pokok. Nah, J itu untuk singkatan apa? J adalah jumlah zat. Adik-adik ingat kembali, jumlah zat kemarin udah kita bahas satuannya mol, kemudian ada lagi dimensinya N besar. Tapi sekarang kita fokusnya adalah untuk alat ukur, di mana jumlah zat ini tidak ada alat ukurnya. Oke ya, karena kalau dalam kimia nanti untuk menentukan jumlah zat itu kita sudah menggunakan persamaan, yaitu massa dibagi dengan massa molekul relatif. Ini ya untuk alat ukur jumlah zat. Oke, yang selanjutnya intensitas cahaya, yaitu untuk I, ini intensitas cahaya. Nah, ingat kembali, satuan dari intensitas cahaya adalah kandela. Dimensinya apa kemarin? J ya. Alat ukur dari intensitas cahaya ini adalah fotometer. Jadi kalau dalam fisika, cahaya itu juga bisa kita sebut dengan istilah foton. Nah, makanya alat ukur dari intensitas cahaya adalah fotometer, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah luxmeter. Oke, ini untuk alat ukur intensitas cahaya. Lanjut, untuk W. W itu singkatan dari waktu. Alat ukur waktu apa? Ini udah paling umum ya, di mana alat ukurnya bisa kita gunakan stopwatch atau
arloji. Ini juga bisa kita gunakan arloji ya. Oke, kemudian A ini untuk singkatan arus listrik atau kuat arus listrik. Nah, ini sebetulnya di SMP udah ada dipelajari dalam bahasan listrik dinamis. Alat ukurnya apa? Sesuai dengan satuannya. Ini paling gampang ingatnya. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Maka alat ukur dari arus listrik ini adalah ampere meter. Oke, kemudian untuk S ini adalah singkatan dari suhu. Suhu alat ukurnya ini juga umum ya, termometer. Ini untuk suhu. Kemudian M ini singkatan dari massa. Massa alat ukurnya apa? Biasanya kita untuk menimbang gula atau cabai gitu kan, kita menggunakan timbangan. Nah, timbangan di dalam fisika ini disebut juga dengan istilah neraca. Oke, kemudian P ini untuk singkatan panjang. Jadi panjang ini paling banyak nih alat ukurnya. Dimana panjang benda bisa kita gunakan alat ukurnya mistar atau roll. Kemudian ada lagi jangka sorong. Oke ya, jangka sorong. Dan yang paling teliti disebut dengan mikrometer sekrup. Ini merupakan 3 macam alat ukur dari panjang: mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut apa sih perbedaan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup itu. Nah, jadi ini ya yang harus ada dipahami terkait alat ukur yang digunakan untuk besaran pokok, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Oke, sekarang kita lihat perbedaan untuk alat ukur panjang ya. Ada mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang pertama kita lihat dulu dari gambarnya. Kalau mistar, ini kan disebut juga dengan roll. Jadi ini sangat sering ada digunakan dalam kehidupan. Misalnya untuk penggaris ataupun untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di sini kalau secara sederhana sebuah mistar kakak gambarkan seperti ini. Dan hal yang harus ada diingat, untuk mistar ini dia hanya punya satu skala. Jadi skala yang dipunya oleh mistar ini kita sebut dengan skala utama atau kita singkat dengan SU. Kemudian jangka sorong itu kalau dalam dunia nyata dia seperti ada penjepitnya gitu ya. Tapi kalau secara sederhana kakak gambarkan seperti ini, beda dengan mistar. Kalau mistar tadi kan cuma punya satu skala. Kalau jangka sorong ada 2 skalanya. Ada skala yang bagian atas, ada skala yang bagian bawah. Dan untuk skala bagian atas ini disebut dengan skala utama. Oke, sedangkan skala yang di bawah rentangnya 0 sampai 10 ini disebut dengan skala nonius. Oke ya, adik-adik, itu perbedaan antara skala mistar dengan jangka sorong. Selanjutnya mikrometer sekrup. Dari gambar secara sederhana di sini bisa kita lihat juga bahwa mikrometer sekrup ini dia juga punya 2 skala. Ada skala yang horizontal atau mendatar, ada skala yang tegak atau vertikal. Jadi skala yang mendatar ini kita sebut dengan skala utama, dan yang tegak ini kita sebut dengan skala nonius. Nah, perbedaan pemakaian jangka sorong dan mikrometer sekrup, kalau jangka sorong ini bisa kita geser, sedangkan kalau mikrometer sekrup itu tinggal kita putar, kita sesuaikan dengan ukuran dari sebuah benda. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaannya dari nilai NST. NST ini singkatan nilai skala terkecil. Kalau untuk mistar, nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Oke ya, jadi ini skala terkecilnya 1 mm atau 0,1 cm.
Itu kalau mistar. Kalau jangka sorong ini lebih teliti daripada mistar. Jadi NST-nya 0,1 mm atau 0,01 cm. Lebih teliti ya dari mistar. Selanjutnya, kalau mikrometer sekrep, NST-nya dalam satuan milimeter 0,01 mm, tinggal ADD tambah nolnya. Kemudian kalau sentimeter berarti 0,001 cm. Maka dari nilai NST ini yang paling teliti itu adalah mikrometer sekrep. Jadi di sini kakak kasih kata kuncinya, mikrometer sekrep ini adalah alat ukur yang paling teliti. Oke, dan untuk NST ini yang paling sering digunakan untuk jangka sorong itu dalam satuan sentimeter, yaitu 0,01 cm. Sedangkan untuk mikrometer sekrep di soal yang paling sering digunakan adalah dalam satuan milimeter. Nilainya sama tapi satuannya beda, ini sentimeter, ini milimeter. Kemudian perbedaan yang ketiga bisa kita lihat dari cara membaca hasil. Kalau untuk mistar, cara membaca hasilnya ada deh, tinggal lihat skala atau garis yang paling akhir. Bisa ya, misalnya gini, ini kan spidol, terus ada sebuah mistar, kita kasih mistar, berarti berapa nilai skala yang terakhir, itulah hasil dari pengukuran dengan mistar. Nah, jadi di sini tinggal ada dilihat nilai atau skala paling akhir. Ini paling gampang nih. Tapi kalau untuk mistar, ini kalau tingkat SMA nggak pernah keluar soalnya baik di ulangan ataupun ujian. Ini biasanya soal untuk tingkat SMP. Kemudian kalau jangka sorong. Kalau jangka sorong di sini ada deh, yang pertama langkahnya adalah tentukan dulu berapa nilai skala utama. Untuk menentukan nilai skala utama ini, ada deh pilih nilai atau angka yang terletak sebelum nol nonius. Oke, jadi kalau kita lihat ke gambar lagi, ini kan skala utama. Nilai yang Ade ambil itu adalah nilai atau skala yang terletak sebelum nol nonius. Ini kan nol nonius. Garis yang terletak sebelumnya mana? Yang ini. Bisa ya? Jadi nilai inilah yang Ade gunakan untuk skala utama. Kalau kita lihat dari skalanya, berapa nilai yang kakak lingkari merah ini? Tentu 2,2. Bisa? Jadi kalau kakak bikinkan, lihat untuk nilai SU, lihat skala yang terletak sebelum nol nonius. Oke, lanjut untuk mikrometer sekrep. Kita melihat nilai skala utama dulu ya. Kalau mikrometer sekrep, ada deh butuh nilai skala utama, di mana cara menentukannya adalah lihat skala atau angka yang paling akhir pada skala utama. Kita kembali lagi ke gambar. Ini kan gambarnya tadi, lihat skala atau angka yang paling akhir. Mana angka yang paling akhir? Tentu angka 4 sebelum garis tegak ini. Oke, tapi kalau misalnya nanti ada garis di bawah setelah angka 4, berarti nilai skala utama yang ada digunakan adalah 4,5. Tapi kalau misalnya tidak ada garis seperti gambar ini, berarti skala utama yang kita gunakan adalah 4 itu sendiri. Bisa ya? Jadi lihat skala paling akhir sebelum garis nonius atau garis skala nonius. Oke, selanjutnya karena si jangka sorong dan mikrometer sekrep ini punya skala nonius, langkah kita tentukan lagi berapa nilai skala nonius. Untuk menentukan nilai skala nonius, ada deh tinggal lihat nilai skala nonius yang berimpit dengan nilai skala utama atau yang segaris. Kita lihat kembali ke gambar. Ini kan skala noniusnya yang di bawah. Angka 1 berimpit? Tidak ya. 2 juga tidak segaris, 3 tidak, 4 tidak. Berarti yang segaris itu adalah angka
5. Berarti nilai skala nonius yang ada digunakan adalah angka 5 ini. Tapi ingat, dikalikan dengan NST. Berapa NST-nya? 0,01 cm. Jadi kalau kakak bikinkan di sini, lihat skala nonius yang berimpit ini sama ya dengan skala utama, baik itu untuk jangka sorong ataupun mikrometer sekrup. Tadi kan kakak contohkan untuk jangka sorong, sekarang kita lihat untuk mikrometer sekrup. Ini nilai skala utama, sama kita lihat garis yang berimpit dengan skala utama untuk nilai skala nonius. Mana yang berimpit? Tentu yang ini, ya kan? Kalau kita lihat nilainya 5, 6, tentu nilai skala noniusnya adalah 7. Tapi kalikan lagi dengan NST. Jadi gini ya, kalau untuk jangka sorong, nilai SN itu, SN, skala yang berimpit, kakak singkat, dikali dengan 0,01, satuannya cm. Kalau untuk mikrometer sekrup, nilai skala nonius itu sama dengan skala yang berimpit dikali dengan 0,01 mm. Oke, jadi dia intinya sama. Kita lihat nilai skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kemudian kita kalikan dengan nilai skala terkecil atau NST. Kemudian setelah adik-adik dapat berapa nilai skala utama, dapat nilai skala nonius, adik-adik tinggal masukkan ke dalam rumus akhir, yaitu hasil pengukuran. Jadi untuk menentukan hasil pengukuran untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup itu sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Oke ya, ini untuk hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di soal katanya tentukanlah hasil pengukuran panjang suatu benda dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kalau kita lihat dari gambar yang pertama, ini jelas tentang gambar jangka sorong. Nah, langkah pertama tadi adik-adik harus menentukan nilai skala utama dulu. Berarti kita lihat berapa sih nilai skala utamanya. Untuk menentukan nilai skala utama, tentu nilai yang kita ambil itu adalah nilai yang terletak sebelum 0 nonius. Ini 0 nonius, ini nilai yang terletak sebelum garis 0. Itulah yang kita gunakan sebagai skala utama. Jadi kalau kita hitung, ini 5, ini 6. Pasti garis ini menunjukkan angka 5,2. Oke ya. Jadi ini 5,2. Satuannya cm. Biasanya di sini juga dikasih satuan ya, cm. Terus skala nonius lagi. Untuk menentukan nilai skala nonius, adik-adik tinggal lihat nilai skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita lihat, ini nilai dari skala nonius. 1 nggak berimpit, 2 juga tidak, 3 tidak. Jelas nilai 4 yang segaris atau yang berimpit dengan skala utama. Berarti 4 kita kali dengan NST. NST-nya tadi berapa? 0,01 cm. Ini adik-adik kalikan jadi 0,04 cm. Berarti hasil pengukuran panjang suatu benda dari jangka sorong ini tentu skala utama tambah skala nonius. Berarti 5,2 tambah 0,04. Tinggal dijumlahkan, berarti nilainya 5,24. Satuannya adalah cm. Bisa ya, ini hasil pengukuran panjang. Lanjut kita ke soal nomor 2. Ini jelas soal nomor 2 ini adalah gambar dari mikrometer sekrup. Langkahnya sama, kita tentukan dulu nilai dari skala utama. Skala utama yang kita gunakan adalah skala yang paling akhir. Berapa skala yang paling akhir? Tentu 3. Nggak ada garis kan di bawah setelah 3? Ya udah, berarti nilainya tetap 3. Satuannya milimeter. Kemudian kita cari nilai skala nonius yang berimpit. Nilai skala nonius yang berimpitnya berapa? Ini nih yang berimpit. Kita hitung dari bawah. 10
11, 12 berarti 13. Kita kali dengan NST, karena satuannya milimeter berarti 0,01 mm. Berarti nilai skala Noniusnya adalah 0,13 mm. Ini milimeter ya. Nah, berarti hasil pengukuran panjang benda dengan mikrometer sekrup ini tinggal Adik-adik tambahkan 0,13 ditambah dengan 3. Berarti 3,13. Satuannya adalah milimeter. Oke, Adik-adik, ini untuk penjabaran soal terkait jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sekarang kita kembali lagi ke mind map. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang pengukuran. Jadi hal yang harus Adik-adik ingat tadi pertama adalah pengertian. Pengertian pengukuran ini adalah kegiatan di mana kegiatan yang kita lakukan adalah membandingkan. Apa yang kita bandingkan? Suatu besaran dengan besaran lainnya. Oke ya, membandingkan besaran dengan besaran lain. Oke, kemudian hal yang harus Adik-adik ingat lagi adalah tentang alat ukur. Alat ukur ini untuk yang pertama tentang besaran pokok, ada 7 macam, di mana sudah kita jabarkan tadi, tapi di sini kita lebih fokus untuk alat ukur panjang, di mana alat ukur panjang itu ada 3. Oke ya, alat ukur panjang, alat ukurnya ada 3, yaitu mistar, kemudian jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Oke, bedanya apa? Kalau mistar cuma punya 1 skala, jangka sorong ada 2 skala, dan mikrometer sekrup juga ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Oke ya, dari 3 buah alat ukur ini yang paling teliti adalah mikrometer sekrup. Dan untuk penentuan hasil pengukurannya, langkahnya kita tentukan nilai skala utama, kemudian dan nilai skala Nonius ya, kemudian kita jumlahkan, itulah nilai dari hasil pengukuran, baik untuk jangka sorong ataupun mikrometer sekrup. Oke, Adik-adik, itu untuk penjabaran materi pengukuran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.